Jadi pada malam subuh hari ini sebenarnya yang mengisi disampaikan sesuai jual jin. Tapi beliau berhalangan, jadi saya diminta untuk mengganti beliau. Sudah barang tentu apa yang saya sampaikan nanti jauh dari yang kita harapkan. Jadi sebenarnya daripada kosong. Nah, jadi aku ngisi mengganti Ustaz Suwarjin, bukan sebagai Ustaz, tapi kita sama-sama saling ingat mengingat, saling isi mengisi. Sudah barang tentu kataku tadi, kalau isinya jauh, tapi daripada kita mengosongkan waktu, nanti payah kalau seminggu ika Ustaz dia datang, minggu depan mulai. Makanya daripada itu hal demikian kita isi baik. Jadi aku mengulang-ulang baik apa yang telah kita pelajari dulu, yang sudah disampaikan oleh Ustaz, oleh guru kita dulu. Jadi kita beragama agama yang kita peluk, Islam itu sebenarnya dia sulit, tetapi tidak boleh memudahkan. Nah, jadi walaupun dia sulit, jangan dianggap mudah. Artinya maksud aku bukan segi agama baik, apalagi masalah agama, masalahnya kepanjang. Jangan asal ikut-ikutan. Agama itu harus ada pondasinya, jauh maksudnya. Jadi agama yang kita anut, Islam yang kita peluk, itu ada dua hal yang penting kita pahami. Yang pertama, hal yang pertama itu syariat. Mungkin kita selama ini kan tidak tahu yang mana syariat, yang mana yang. Jadi hal yang pertama kita pahami itu masalah agama kita itu syariat. Itu yang sangat penting. Karena di situ mengatur segala masalah hukum. Syariat itu. Jak mulai istinja, jak mulai makai ayu yang dipakai untuk beristinja, ada aturan. Makanya masalah syariat itu sangat penting. Kuncinya di situ. Kalau awalnya itu betul, yang lainnya ikut. Tapi kalau pokok awalnya itu bermasalah, kita tidak tahu, percuma, ujung-ujungnya tidak ada hasil. Jadi jangan mulai bersuci, taharah. Kalau dalam kitab itu namanya bab taharah. Air yang dipakai untuk bersuci itu harus diseleksi. Air yang mana? Sudah itu cara memakainya. Cari makai ayu itu perlu kita pelajari. Itu yang pertama. Kalau macet di situ, yang lainnya macet. Kalau istinja jadi kening, otomatis wuduknya batal. Batal wuduk, salatnya sah. Terus, makanya yang awal dia junian itu, yang dasarnya masalah taharah itu dipahami betul. Yang mulai air yang dipakai untuk bersuci itu harus tahu. Belum lagi cara bersucinya, cari bersuci ya, cari berwudu, cari istinja. Itu ya junian. Salah di situ, yang lain ikut salah. Cuma gitu. Itu yang pertama.
Kalau masalah salat itu jelas, sering Ustaz menyampaikan. Rukun salat 13, rukun 13 itu dibagi 3, rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Biasa itu Ustaz jelasnya. Rukun qauli pekerjaan, rukun qalbi pekerjaan hati. Pekerjaan hati itu 2, niat dengan tertib. Baca kali itu masalah itu. Tapi kalau dasar tadi kemungkinan masih. Bagaimana cara mandi wajib, mandi junub, bagaimana cara makan adas. Pentingnya itu. Jadi yang pertama dalam agama kita itu yang penting yang harus kita pahami itu masalah hukum, masalah fikih. Yang kedua masalah tauhid. Masalah tauhid itu kalau ada salah, tidak kalah pentingnya masalah tauhid. Masalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Cara-cara kita mengesahkan Allah itu namanya akidah. Namanya akidah. Dari kita mengesahkan Allah Taala itu namanya akidah. Kita harus dipaham. Sama dengan syariat tadi, harus tahu, harus biajo. Kalau tidak tahu itu biajo. Kalau aneh-aneh betul kebaca, terus terang baik kebaca. Jadi ada 2, yang pertama kita itu syariat, yang kedua akidah. Sama pentingnya itu cari nyembah dan tahu yang disembah. Nah, itu kalau kita tidak sembahyang, tahu cari nyembah dan tahu yang disembah. Kalau namanya tahu, nama Tuhan kita itu tahu Allah. Jadi asal mausulnya Allah Taala itu jangan kita dia aja, jak dasar. Di tempat kita dan bulan sering dia masalah itu. Dia aja usul, kita ngaji usul. Teman kita enggak banyak dulu. Kalau gini lah kurang. Banyak tidak lagi. Ngaji usul itu cukup ngaji di YouTube. Aku dia nyala di YouTube. YouTube itu kurang lengkap, penjelasannya kurang lengkap. Jadi kalau kita ngaji nian, nyala guru, itu bisa masalah tauhid itu kita belajar di situ. Banyak kita tidak tahu masalah itu. Awaludin ma'rifatullah katanya. Awal agama itu kenal dengan Tuhan. Mana dia kenal kalau dia jadi. Di dalam kaji kita, kaji waktu itu disebut adapun sifat kesempurnaan Allah Ta'ala itu banyak sekali, banyak nian bersama. Jadi sifat 20 itu bukan sifat Tuhan. Cuma kita yang mensifatkan Allah Subhanahu wa taala. Kita dah tahu sifat Tuhan itu. Karena pokok kaji kita itu disebut adapun sifat kesempurnaan Allah Taala itu tak terhingga. Kalau tak terhingga itu banyaknya artinya itu. Jadi kita dah tahu, cuma kita mensifatkan Allah Taala berdasarkan dalil itu ada 20 yang wajib. Jadi 20 yang mustahil, 1 yang harus. Nah, ujungnya itu namanya aqaidul iman dalam akidah kita itu. Harus tahu 50 aqaidul iman. Itu kuncinya. Dasar sekalinya, paling dasar masalah iman itu tahu 50 aqaidul iman. Kalau dia tahu 50 aqaidul iman itu, syahadatnya bermasalah. Asal disebut baik syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nyebut baik itu. Dasar juga itu masuk Islam, rukun yang pertama syahadat. Cuma bacanya udah baik syahadat. Isi syahadat dia tahu. Isi syahadat itu 50 aqaidul iman. Itu dasar. Paling dasar.
Sama dengan tadi taharah paling dasar kalau di syariat itu. Kalau di tauhid lebih puluh akaidul iman itu baru syahadat, menegakkan syahadat. Kalau dia tahu lebih puluh akaidul iman, syahadatnya bermasalah. Makanya kita ke depannya mungkin aku tak terlalu lacak mungkin atau cicak bacak. Tapi itulah masalahnya yang dihadapi oleh masyarakat kita. Jangan ikut-ikutan. Tahu budaya. Jadi tahu harusnya kita faham lebih dulu kekainan iman. Tapi separuh lebih dulu kekainan iman itu, lebih dulu kekainan iman itu 41 bagi Allah, 9 bagi Rasul. Makanya jadi syahadat. Waktu baru nyebut dah baik itu. Mai tahu syahadat dan artinya aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang disembah selain Allah dan naik saksi aku Muhammad utusan Allah. Itu baru atas itu. Masih banyak begitu, masih banyak begitu. Itu mai dasar. Dia lebih pula akaidul iman itu dasar kita bertauhid. Sekurang-kurangnya kita harus tahu itu. Kalau dilanjut, yang 41 bagi Allah itu habis separuh. 20 wajib, 20 mustahil, 1 harus. 9 bagi Rasul, 4 wajib, 4 mustahil, 1 harus bagi Rasul. Harus tahu, bukan wajib, harus tahu. Kalau disebut, ingat awal itu. 20 wajib bagi Allah, lah paham dalam pandangan itu mulai wujud sampai dengan mutakallimun. Mustahilnya lawan daripada yang wajib. Satu harusnya Allah Ta'ala itu fi'lu kullu mungkinin au tarkuhu. Artinya Allah Ta'ala itu menjadikan sekalian alam semesta ini atau tidak menjadikan sama sekali. Itu harus bagi Allah itu. Mulai tak wujud, biar jauh dulu, biar jauh wujud. Kita kan lagi gini biar jauh ngaji, apa wujud terus. Tapi itulah dasarnya. Kalau kita kaji kan wujud itu luas. Wujud sifat Tuhan yang pertama itu wujud. Wujud itu artinya ada Allah Ta'ala. Kalau aku tanya apa bukti Allah Ta'ala ada, mungkin kita tidak tahu apa jawaban. Allah Ta'ala itu ada. Buktinya ada apa? Buktinya Tuhan itu ada ya. Apa? Di mana tanpa ada kita tidak tahu. Berpanjang cerita kalau dikaji gitu. Tempatnya di mana, alamnya di mana Allah Ta'ala itu. Itu dari kajinya wujud. Apa roman Allah Ta'ala itu, tempatnya di mana, bentuknya macam mana. Banyak kalau ditanya itu. Kajinya awalnya wujud. Kaji wujud itu. Wujud dalilnya dalam Al-Quran itu Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Dalil dalam Quran yang menerangkan bahwa Allah Ta'ala itu ada. Allah yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya. Itu buktinya. Lawannya itu mustahil. Mustahil Allah Ta'ala tidak menjadikan. Bukan Allah Ta'ala yang menjadikan. Itu mustahil. Jadi bukti Allah Ta'ala itu ada. Dalilnya dipakai yang itu. Sebenarnya yang lain, banyak yang lain. Waktu Nabi Isra Mi'raj, linuriyahu min ayatina, katanya itu. Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda keadaan yang Allah Ta'ala itu kepada Nabi Muhammad. Banyak tanda-tanda, tanda-tanda Allah Ta'ala itu ada itu banyak. Tapi dipakai situ Allah yang menjadikan langit dan bumi dan semua yang ada di antara keduanya.
Maksudnya apa itu? Ayat itu. Kalau ayat itu dipakai, ya mencakup seluruhnya itu. Ada yang terlepas. Jadikan langit, jadi bumi, dan semua yang ada di antara langit dan bumi. Itu buktinya. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Baik yang terpikir maupun yang tak terpikir. Baik yang kita ketahui maupun yang tidak ketahui. Allah yang menjadikan. Terus jauh dalam artinya itu. Kalau dikaji lagi lebih jauh, lebih dalam lagi itu. Itu penting bagi kita, khususnya masyarakat Panorama kan, jaga masalah itu. Karena apa? Sifat 20 itu banyak, dibagi 4, dibagi 3, dibagi 2, tinggalnya 1 lagi itu dia. Terhimpun dalam kalimah la ilaha illallah. Sifat 20 mustahil, 20 wajib, 20 mustahil, 1 harus itu terhimpun dalam kalimah la ilaha illallah. Artinya tiada Tuhan selain Allah. Isi la ilaha illallah itu 41 sifat. Satu sifat baik, jangankan manusia, malaikat dia takkan angkatnya. Wujud itu Allah yang menjadikan langit, bumi, dan di antara keduanya sampai sanggup makan itu. Kepada Allah Ta'ala. Itu isi la ilaha. Baru satu sifat, belum ada yang lain. Mana kita kadang-kadang duduk la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita tahu dia tapi tidak tahu maksudnya. Asal suruh tali jadi tali la ilaha illallah, la ilaha illallah, saya murah. Dia juga budaya berat. La ilaha illallah itu basing masalah ngakan baik. Kalau kita tidak tahu nyupir truk itu diisi, kita tidak tahu nyupir diisi penuh, paling jauh lebih meter kuling balik truk. Ada tahu apa la ilaha illallah, suruh la ilaha nueng, la ilaha illallah ngiling-ngiling. Kita tidak tahu, tidak ada SIM. Tapi waktu dulu kalau terikat jangan budaya kan. Karena apa? Kita tidak tahu, kita bukan supir, kita ada SIM. Karena la ilaha illallah itu isinya itu berat. 41, 20 wajib, 20 satu harus. La ilaha illallah itu satu baik, wujud tadi baik, langit, bumi dan isinya. Sampai sanggup makan itu. Kalau bukan Tuhan. Jadi jangan asal-asalan kita biar jauh. Dia baca kita dengar marang-marang baik. Jadi isi la ilaha illallah itu berat. Kalau disuruh uang angkat yang berat, kalau kita tidak sanggup jangan diangkat. Bukan asal sebutan baik, maksudnya itu. Jadi sifat 20 bagi 4, bagi 3, bagi 2, tinggal 1. Muarinya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah dibagi 4. La nabi, ilaha yang nabi, illa isbat Allah musabbat. Sifat 20 itu dibagi. Berapa yang masuk dalam kalimah la? Masuk dalam huruf la itu berapa sifat? Berapa yang masuk dalam kalimah illaha? Berapa sifat? Berapa yang masuk dalam kalimat illah? Berapa yang masuk dalam kalimat Allah? 20 sifat itu tadi. Dibagi ciri-ciri. Baru jadi la ilaha illallah itu. Dia ini asal jadi. Di dalam surat Muhammad disebut di situ fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahui olehmu. Disuruh tahu kita tu. Tentang la ilaha illallah itu. Bukan sekedar nyebut baik. Ngapa di situ la ilaha illallah itu begitu penting. Di dalam kaji kita di waktu sakratul maut menjelang ajal akan berpisah, akan keluar
dalam diri kita itu. Di situ diperlihatkan ada 4 wajah Tuhan. Di waktu sakratul maut ini kita akan diperlihatkan ada 4 wajah Tuhan. Kalau kita tidak pernah tahu tentang la ilaha illallah, tidak pernah nyebut, tidak pernah tahu tentang itu, bahayalah diri kita. Selamat di sakratul maut, selamat sampai ujung. Bermasalah di sakratul maut, masalah boleh kita sampai akhirnya. Panjang itu ceritanya itu. Ada 4 wajah itu yang bakal pengaruhi dalam sakratul maut. Yang pertama bertuhan dengan kafir, ilahul batil. Mudah-mudahan kita ada bertuhan dengan kafir. Yang kedua, ilah sir, bertuhan kepada yang dibertuhankan. Apa misalnya? Apa yang membuat kita lalai dengan Tuhan itu? Itulah bakal membayang-bayangi kita di waktu sakratul maut. Apa yang membuat kita lalai kepada Tuhan, itulah yang bakal membayangi kita di waktu sakratul maut. Yang ketiga ilahul haq, bertuhan kepada ibu bapa. Nah, ini yang berat ini, bertuhan kepada ibu bapa. Di waktu sakratul maut yang bahasa awak dikeracak, yang datang di waktu itu wajah wajah mak. Yang kanan mentalkinkan la ilaha illallah. Tadi orang nang mentalkinkan atau nang membisikkan itu. Yang datang itu bak kita, mak kita. Jangan diturun, kata bak. Jangan diturun, kata mak. Kak baka, kak maka katanya. Wajah itu wajah setan yang datang itu mempengaruhi sakratul maut. Kalau kita biasanya la ilaha illallah, mudah-mudahan selamat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang yang istiqamah selalu tetap pendirian dengan kalimat Allah la ilaha illallah, jangan takut. Wala tahzanu, jangan takut. Beri gembira, beri kabar gembira. Absyiru bil jannati, masuk surga bakalnya. Cuma nak istiqamah je begitu upayanya. Jelas dalam Al-Quran tu, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang istiqamah, yang selalu yang jadi bagian dari jiwanya menyebut la ilaha illallah itu. Turun malaikat kata jangan takut, surga depannya. Jadi yang ketiga tadi mempengaruhi waktu sakratul maut. Kita kan bakal ketemu balik sakratul maut itu. Dah ada yang lepas, tinggal nunggu waktu baik lagi itu. Kacang alamatnya itu. Yang bakal datang yang ketiga tadi wajah wajah mak. Ketek mak jangan diturun, ketek mak jangan diturun. Yang datang ke pak mak, dia diturun di gambar, dia turun di gambar. Yang membisik terus la ilaha illallah. Ini perlu istiqamah, mustaqamu tatanazzalu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Orang yang selalu menyebut Allah, la ilaha illallah. Istiqamah, mudah-mudahan selamat. Yang keempatnya namanya ilahul mutlaq, yang datang di waktu sakratul maut itu
Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sebenar-benarnya. Nah itu yang pada ini. Tapi empat tingkatan ini payah kalau kita nganengnya ngeri hadap sakaratul maut itu. Bukan murah. Kita cuma bisa berusaha. Nang berusaha itulah kita pelajari. Usaha-usaha ini. Jadi kalimah la ilaha illallah tadi supaya dia jadi istiqamah, tidak ada lain jalannya tarikah. Tidak ada jalannya lain kecuali tarikat. Tarikat itu jalan. Jalan apa? Jalan menghadapi sakaratul maut. Itulah jalannya. Jalan itu isinya banyak, duri banyak di tangan, banyak lubang. Jalan itu menuju itu. Itulah kunci dalam menghadapi sakaratul maut. Tidak ada jalan lain. Cadalah kalau ada jalan lain. Kita menghadapi itu yang paling menjadi istiqamah itu semesta kamu tadi, kecuali dengan jalan tarikat. Apa isinya? Mengamalkan kalimah la ilaha illallah. Mengamalkan kalimah la ilaha illallah. Itu pun belum jaminan. Apalagi kalau dia ada wakaya, dia ada pernah melalui, itu belum jaminan. Aku bukan nakut-nakut jika memang isi kaji. Kalau kira-kira agak ragu-ragu, kalau kecek-kecek ku baik, coba tanya-tanya lah dengan yang lebih tahu. Aku juga bukan pengarang-arang, dapat juga itu, dia jauh juga. Jadi kira-kira macam itu. Jadi aku nyaran, karena aku dianggap tua di sikap, dan penyaran kepada kita sekalian, jangan putus-putus itu biaya. Semakin banyak yang kita pelajari, yang banyak kita ketahui, kita menjadi semakin bodoh. Yang bahayanya ini kita pitar suram. Karena kita dia benar biasa, masa kita itu penuh. Jadi pitar suram namanya. Dan bahayanya paling pada itu, kita biasa semakin banyak yang kita tahu, baru kita sadar bahwa masih banyak yang kekurangan dari diri kita. Sebaliknya, jangan kita nganggap kita tahu sendiri, yang tahu cuma kita. Nah itu yang kebanyakan. Aku kira itu baik sebagai pengisi pada pagi hari ini. Kemungkinan banyak salahnya sudah pasti. Aku saja sama-sama kita lihat sama-sama mohon ampun kepada Allah SWT, dan kepada jemaah sekalian aku mohon maaf. Akhirnya kita tutup dengan sama-sama baca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.